semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan 2 gulung benang dengan warna yang berbeda, menggunakan warna rosemary dan warna merah hati. Di sini aku menggunakan benang politik onyx juga ukuran D30, bisa menggunakan hakpen nomor 5 dan 6. Hakpen yang aku gunakan merek Tulip ya. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi. Nah, di sini langsung saja kita menggunakan warna rosemary terlebih dahulu. Kita cari ujung benangnya. Lanjut, kita awali membuat slip knot. Setelah itu kita membuat 32 rantai. Dua 27, 28, 29, 30, 31, 32. Di sini kita sudah membuat 32 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 4. Setelah selesai dengan kelipatan 4, kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 33 rantai. Setelah itu, di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Di sini kita sudah masuk di baris yang kedua. Baris yang pertama kita hitung dari pembuatan rantai yang awal ya. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Setelah sampai di bagian ujung kita membuat SC. Setelah itu membuat 1 rantai, kemudian kita balik, lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 16 baris atau sesuai dengan kelipatan 4 seperti ini. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-16 akhir ya. Sudah sampai di baris ke-16 akhir. Alas yang kita buat jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Seperti biasa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Di lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir. Masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 SC.
Nah, seperti ini untuk alas dan pondasi yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke pondasi yang kedua. Cara untuk membuat pondasi yang kedua, di sini kita membuat SC memutar. Jadi sebelum membuat SC memutar, kita hitung dulu SC pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 4 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 4, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 96 SC. Jika dibagi 4 sudah genap, tidak ada sisa, saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Langsung saja untuk pondasi yang kedua, di sini kita tinggal membuat SC di setiap lubang. Di bagian tepi juga kita isi dengan 1 SC ya. Seperti ini. Nah, masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Jangan sampai ada yang double ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di pondasi kedua akhir. Sudah sampai di bagian pondasi kedua akhir. Untuk alas dan pondasi yang kedua jadinya seperti ini. Sekarang kita masuk ke motif ya. Langsung saja skip 1 lubang, membuat 3 DC, skip 1 lubang, membuat SC, skip 1 lubang, membuat 3 DC, skip 1 lubang, membuat SC, skip 1 lubang, membuat 3 DC, skip 1 lubang, membuat SC. Nah, untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian motif yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir di baris pertama. Skip 1 lubang, masuk di lubang yang terakhir, kita slip stitch, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, kemudian masuk di lubang yang sama, membuat 1 DC. Nah, di sini kita sudah membuat 2 DC ya. Nanti di bagian akhir tinggal kita tambah dengan 1 DC, kemudian kita slip stitch di 3 rantai, lalu membuat SC. Setelah seperti ini, lanjut kita skip 1 lubang, masuk di DC yang kedua bagian tengah, membuat front push SC seperti ini, masuk di lubang SC, membuat 3 DC, lalu membuat front push SC di DC yang tengah, masuk di lubang SC, membuat 3 DC,
masuk di lubang DC yang tengah, membuat front push SC, masuk di lubang SC yang ini di baris pertama, membuat 3 DC. Nah, seperti ini untuk motif yang kita buat. Lakukan cara yang sama sampai di bagian 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian 3 rantai yang awal. Kita tinggal masuk di bagian lubang yang sama di bagian awal tadi, membuat 1 DC. Kemudian kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, seperti ini. Membuat 1 rantai. Lanjut membuat SC di bagian yang ini. Jadi membuat SC di bagian 3 rantai yang awal. Membuat front push SC seperti ini. Setelah itu kita masuk di bagian lubang SC di baris kedua, membuat 3 DC. Masuk di DC yang tengah, membuat front push SC. Masuk di lubang SC di baris kedua, membuat 3 DC. Masuk di lubang DC yang tengah, membuat front push SC. Masuk di lubang SC, membuat 3 DC. Membuat front push SC di DC yang tengah. Nah, seperti ini. Untuk motif yang kita buat, lakukan cara yang sama, memutar sampai di bagian SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di akhir baris ketiga. Kita slip stitch di SC yang awal. Seperti ini untuk motif yang kita buat. Lanjut membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC. Masuk di lubang yang sama, membuat 1 DC. Lalu masuk di DC yang tengah, di baris bawahnya membuat front push SC, skip 1 lubang, membuat 3 DC, skip 1 lubang, masuk di bagian DC yang tengah, membuat front push SC, skip 1 lubang, membuat 3 DC, skip 1 lubang, masuk di bagian DC yang tengah, membuat front push SC. Lakukan cara yang sama sampai di bagian 3 rantai yang awal. Nah, kita nanti bertemu saat mau ganti benang ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Caranya sama persis seperti di baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Nah, di sini kita akan ganti benang dengan warna merah hati ya. Jadi di sini kita sudah sampai di baris yang kelima untuk warna rosemary. Nah, di DC yang terakhir di sini kita tahan dulu sambil ganti benang dengan warna rosemary. Kita slip stitch. Setelah itu membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Masuk di lubang yang sama, membuat 1 DC. Jadi totalnya ada 2 DC. Lanjut, skip 1 lubang. Di sini kita membuat front post SC. Lanjut, skip 1 lubang, membuat 3 DC. Skip 1 lubang, membuat front post SC. Skip 1 lubang, membuat 3 DC. Nah, seperti ini. Skip 1 lubang, membuat front post SC. Skip 1 lubang, masuk di lubang SC, membuat 3 DC. Lakukan cara yang sama sampai di bagian 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris terakhir, motif terakhir. Di bagian akhir kita tinggal membuat 1 DC di bagian lubang yang ini. Lalu kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, seperti ini untuk motif yang kita buat. Untuk warna merah hatinya, di sini aku buat 2 baris, kemudian rosemary-nya juga 2 baris. Nah, ke atas selanjutnya seperti itu sampai di bagian yang ini. Di sini aku membuat kurang lebih ada 7 baris ya untuk motifnya ke atas. Nah, seperti ini. Di sini bisa langsung saja kita putuskan benang. Sisa benang ini nanti bisa kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri ya. Nah, seperti ini. Ini untuk badan tasnya kita simpan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat tali serut ya. Nah, di sini kita siapkan benang. Langsung saja kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 180 rantai. Nah, setelah kita membuat 180 rantai, nanti di bagian lubang kedua dari hakpen, di sini aku hanya memberi contoh ya. Lubang kedua dari hakpen, kita membuat slip stitch seperti ini. Setelah kita membuat 180 rantai, lalu kita slip stitch sampai di bagian ujung rantai seperti ini, ya. Nah, di sini akan kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di bagian slip stitch terakhir di rantai ke 180.
Nah, di sini kita sudah sampai ke slip stitch di 180 rantai. Kita tarik sisa benangnya, lalu kita ikat kedua sisa benang yang ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bakar. Seperti ini jadinya tali serut yang kita buat. Sekarang saatnya akan kita pasang di bagian badan tas ya. Nah, langsung saja untuk badan tas kita rapikan seperti ini. Setelah itu dari ujung kanan ke ujung kiri kita dorong ke dalam. Bagian depan dan belakang kita lipat ke dalam juga. Nah, seperti ini jadinya. Setelah itu di sini kita akan masukkan tali serutnya di bagian baris kedua atau ketiga dari atas ya. Nah, seperti ini. Di sini sudah kita masukkan untuk tali serutnya yang kita buat. Kemudian di bagian ujungnya sini bisa kita ikat. Nah, seperti ini. Nah, badan tas yang kita buat jadinya seperti ini ya. Sangat cantik sekali. Di sini aku akan membuat handle-nya terlebih dahulu. Cara pembuatan handle teman-teman bisa langsung cek di video yang ini. Nah, teman-teman, untuk handle yang kita buat jadinya seperti ini ya. Untuk cara pembuatan handle teman-teman bisa langsung cek di video yang ini. Caranya sama persis, tinggal kita menentukan saja untuk bagian SC yang awal kita membuat berapa SC. Nah, di sini aku membuat sebanyak 5 SC, jadinya seperti ini. Kemudian nanti di bagian sisi kiri dan kanan badan tasnya akan kita beri ring bulat. Nah, ring bulat ini ukurannya ada di 2 cm ya. Bisa langsung saja kita kaitkan di bagian sisi kiri dan kanannya.
Nah, seperti ini. Sudah kita pasang untuk ring bulatnya, lanjut kita kaitkan handle-nya. Nah, untuk handle-nya ini bisa dijadikan sling bag maupun handbag ya, atau dijadikan shoulder bag juga bisa. Nah, seperti ini untuk tas yang kita buat. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.